Gua dulu sempat berpikir kalau ibu sama bapak gua nggak bakal nikah lagi. Nggak taunya sekarang nikah lagi sama orang lain tapi. Gue mikir pasti bokap gue akan ada pas gue nikah, tapi ternyata nggak ada karena dia udah meninggal duluan. Nanti kalau udah gede bakalan kerja di dunia yang nggak jauh-jauh dari gambar gitu. Tapi ternyata malah gue kerjanya di marketing. Gue kira gue bakal udah mati tahun ini, tapi ternyata untung gue masih bisa survive sampai akhir tahun sih. Untungnya ini sampai 2021, nggak tahu 2022. Nama gue Cele, usia gue 23 tahun. Nama gue Adit, usia gue 29 tahun. Nama gua Rifki, 25. Daira, usia 24 tahun. Nama saya Ega, umur saya 26 tahun. Halo, nama gue Dini, gue 25 tahun. Nama gue Sasa, umur gue 22 tahun. Gue Kansa, umur gue 25 tahun. Gue pikir kayak gue nggak bakal ngelewatin hal itu, tapi ternyata terlewatkan. Itu adalah burnout. Gue ngerasa gue kuat, gue ngerasa kayak gue tuh independent woman gitu. Karena gue dari dulu dididik untuk jadi kayak independent woman and kayak strong dan sebagainya. Balik lagi karena gue anak pertama dan cucu pertama juga dari both side. Jadi gue ngerasa gue harus kuat dan lain sebagainya. Cuma ternyata ada di satu titik, satu posisi gitu. Akhirnya gue ngerasa gue gak kuat dan gue ngerasa kayak anjir gitu. Jadi gue ngerasa kayak lagi ada di quarter life crisis gue. Hal yang nggak pernah terjadi di hidup gue itu gue nggak pernah kepikiran jadi seorang sales. Tapi ternyata gue selama 6 tahun melakukan profesi sebagai sales. Dari AE sampai sekarang head of sales itu adalah salah satu kayak bentuk nyata kali ya dari seorang aspirasi anak muda yang pengen dapetin duit banyak ya harus jadi sales gitu. Emang di bayangan lo tuh lo jadi apa kalau nggak jadi sales? Kayaknya sih dulu gue jadi dosen sih, karena gue tuh suka banget ngajarin orang. Gua dulu sempat berpikir kalau ibu sama bapak gua nggak bakal nikah lagi. Nggak taunya sekarang nikah lagi sama orang lain tapi. Hal yang gue nggak pernah pikirin akan kejadian kalau gue harus tinggalin fokus gue ke bisnis gue dan harus kerja untuk orang lain. Gue akhirnya merantau gitu. Padahal gue nggak bayangin sih awalnya bisa merantau jauh gitu. Dari kota gue jaraknya hampir 1000 km. Bisa ngajak nyokap gue jalan-jalan ke luar negeri pakai duit gue sendiri. Itu gue something yang nggak pernah gue pikir bisa kejadian dan ternyata kejadian. Ternyata gue bisa kantor in-house, soalnya gue dari dulu selalu freelance dan gue nggak pernah kepikiran buat kerja kayak yang di kantor gitu, yang 9 to 5 gitu. Gue dapet kerjaan full time pas gue masih semester 6, jadi kayak gue kuliah sambil kerja. Hobi gue dari kecil tuh adalah menggambar. Jadi dulu waktu gue masih kecil gue percaya dan yakin banget kalau gue tuh akan jadi pelukis atau jadi desainer gitu. Tapi turns out sampai di umur gue yang sekarang gue nggak jadi one of them gitu. Gue jadi pelukis juga enggak, gue jadi desainer atau ngedesain something juga enggak. Padahal gue dulu yakin banget kalau misalnya hobi gue ini bisa gue salurkan untuk kayak masa depan gue, dan bahkan gue dari kecil udah tahu kalau misalnya di perkuliahan itu akan ada jurusan desain, walaupun gue nggak tahu dulu spesifiknya desain apa. Cuma kayak gue yakin gue akan menjadi seorang desainer atau pelukis, tapi turns out nggak sama sekali sampai sekarang. Tadinya gue tuh mau ambil master di Prancis. Jadi gue udah les bahasa Prancis itu udah lebih dari 6 tahun. Tapi ternyata pas kesini-sini kayaknya itu harus gue pendem dulu deh. Karena ternyata masih banyak hal yang harus gue lakuin sih sekarang gitu. Jadinya kayak, yang gue rasa gue udah siap banget, tapi ternyata gue belum gitu. Gua kira di kantor gue yang sekarang gue bakal bisa cepet jadi artis. Nggak taunya nggak jadi artis. Gue tadinya yakin banget kalau gue akan lanjutin sekolah gue S2 di tahun 2018, tapi ternyata belum kesampean sampai sekarang. Kerja jadi PNS. Tapi ternyata gue kerja di perusahaan. Gue mikir pasti bokap gue akan ada pas gue nikah, tapi ternyata nggak ada karena dia udah meninggal duluan. Karena dari kecil gue suka banget gambar, dan gue tuh mikirnya nanti kalau udah gede bakalan kerja di dunia yang nggak jauh-jauh dari gambar gitu.
nggak jauh-jauh dari seni. Jadi misalnya kayak arsitek, desain interior, tapi ternyata malah gue kerjanya di marketing. Jadi jauh banget. Yang gue kira bakal kejadian tapi belum kejadian itu, gue kira gue bakal udah mati tahun ini. Soalnya kayak banyak banget, tahun itu kayak banyak banget up and downs-nya. Terus kayak ada penyakit inilah, penyakit itulah, terus kayak semua tuh mental juga naik turun banget. Jadi kayak gue kira gue bakal antara kalau nggak ada penyakit, kalau nggak dari gue sendiri. Tapi ternyata untung gue masih bisa survive sampai akhir tahun sih. Untungnya ini sampai 2021, nggak tahu 2022.